pagi, siang, sore, malam buat Indie Talker semuanya ya. Oke, di podcast Indie Talk kali ini mungkin beberapa di antara Anda semuanya yang saat ini sedang mendengarkan ataupun melihat dari YouTube ya. Ada yang sudah tahu sama saya, tapi buat yang belum tahu ya udah deh, kenalan dulu ya. Saya Deta, saya yang akan membawakan acara podcast Indie Talk Semarang di episode kali ini. Dan saat ini Deta tidak sendirian ya. Deta bersama dengan seseorang yang sangat spesial sekali ya. Kita mendatangkan seseorang yang jauh sekali dari Bandung ya. Pak Jokowi, selamat datang di ruang podcast Indie Talk Semarang ini. Gimana keadaan Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sudah makan? Sudah dong. Tadi udah cerita ya, udah makan ya. Karena suaranya kenceng ini seperti ini. Betul sekali. Oke, ada yang bilang tak kenal makan, tak sayang. Tak kenal lalu tak arufan. Bapak, di podcast edisi hari ini kita temanya adalah ngobar ya. Ngobrol bareng dengan GM Witel Semarang. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan nih yang akan kita tanyakan kepada Pak Jokowi ini. Oke. Yang pertama, kenapa dipanggil Pak Jokowi? Apakah terinspirasi dari seseorang atau Bapak gimana? Silahkan diceritakan. Sepertinya tuh nama yang hoki juga. Nama hoki. Iya. Kenapa? Ya, salah satu-satunya Jokowi di Telkom saya. Oke. Tapi di luar sana mungkin banyak. Di luar sana banyak ya. Hokinya apa nih Pak? Hokinya main bola. Oke. Iya, Pak Jokowi pernah nggak sih kepikiran akan menjadi GM Witel Semarang? Mbak Dita, ini saya bekerja di Telkom hampir 25 tahun. Wah, 25 tahun ya? Sejak tahun 97 awal ya. Selama 25 tahun ini saya hampir semuanya di operasional. Di operasional, di teritori, dari kantor cabang, kantor daerah sampai sekarang di Witel. Berarti pengalamannya perjalanan udah panjang ya? Ya, full, memang benar-benar saya orang operasional di sana. Seperti itu, sehingga ketika mendapatkan amanah sebagai GM Witel, ya insya Allah menjadi sesuatu yang sangat menantang dan memang harus kita tuntaskan. Oke, iya. Bapak. Itu perjuangan Bapak dari awal karir di Telkom itu seperti apa sih Pak? Boleh diceritakan, mungkin bisa jadi inspirasi buat Indie Talker semuanya ya. Saya masuk Telkom tahun 97. Iya. Ya, 97 penempatan di daerah yang memang jauh dari ibu kotanya Telkom maupun kota keramaian metropolitan. Artinya di sana banyak tantangan yang memang harus kita selesaikan, harus lebih mandiri lagi, harus bisa menjaga relationship dengan eksternal, dan ini merupakan sesuatu value yang saya dapat sebagai orang operasional. Di mana itu Pak kalau boleh tahu? Awal saya di luar Jawa. Di luar Jawa? Di Banten. Oke, di Banten. Oke, baik. Jauh sekali ya? Iya, jauh sekali. Kemudian lanjut Pak, cerita-cerita lagi dong Pak, perjalanannya terus setelah itu gimana? Kemudian pindah ke Bandung, Jawa Barat. Di sana udah muter-muter di hampir semua kota di Jawa Barat. Jawa Barat. Terakhir kemarin sebagai GM Witel Bandung tahun 2020, bulan Agustus pindah ke Semarang. Oh, berarti sebelum jadi GM di Semarang sudah jadi GM dulu di Bandung ya? GM di Bandung, sebelumnya di Tasikmalaya, istilahnya tuh Priangan Timur ya, itu luasnya ada 4 kabupaten, 2 kota madya. Dan sebelumnya juga sebagai kandatel di beberapa lokasi di Jawa Barat. Oh, oke. Berapa tahun itu Pak di sana Pak? Di
Jawa Barat tuh 10 tahun, dari 2010 sampai 2020. Wow, Iya. cukup lama juga ya, 10 tahun di Jawa Barat. Nah, Bapak ini kan sekarang sudah menjabat sebagai GM Witel Semarang. Mm-mm. Di Jawa Tengahnya sendiri, Bapak udah dari kapan nih? Di sini di Semarang sudah 15 bulan. 15 bulan? Sudah bisa bahasa Jawa, Pak? Wah, aku asli sini. Asli sini. Oh, ternyata Bapak adalah asli sini ya. SMP SMA di sini. Oke, Iya. baik. Pak Jokowi. Nah, jadi GM pasti nggak mudah ya, Pak ya. Iya nggak sih? Mm-mm. Tanggung jawabnya pasti besar Iya. ya. Ketemu orang juga macem-macem ya. Mm-mm. Nah, pasti ada kendalanya dong, Pak. Apa sih kendala yang dihadapi Pak Jokowi ini selama memimpin Witel Semarang? Wah, 15 bulan ini ya berarti ya sudah Iya. ya? Saya sebutnya bukan kendala ya. Apa? Tantangan. Oke, tantangan Iya. biar lebih semangat. Auranya positif. Yes. Oke. Tantangan itu ada dua ya, internal dan eksternal. Oke. Kalau di internal kita lebih banyak terkait dengan resources, sumber Oke. daya kita. Terus yang kedua, tantangan eksternal, Mhm. bagaimana kita memberikan customer experience yang lebih baik lagi. Waduh. Minimal dua itu yang menjadi tantangan kita di sini saat ini. Nah, cara Bapak menghadapi tantangan itu gimana, Pak? Yo. Pastinya nggak mudah ya. Kalau resources minim, Mhm. solusinya cuma satu, semangat kolaborasi. Semangat kolaborasi. Ya, itu pertama. Oke. Ketika ngomong dengan eksternal, customer experience, lebih banyak masalah relationship kan. Mhm. Relationship baik pelanggan maupun mungkin dengan pemerintahan kota, para stakeholder lain sebagainya harus kita jaga. Jadi kayak dalam menjalani hubungan apapun tuh kita harus pandai-pandainya mengatur hubungan relasi ya Pak ya, Iya. dengan banyak orang, mau dengan keluarga, mau dengan teman kerja, itu harus pandai-pandainya kita mengatur itu ya. Iya. Oke, bicara soal mengatur relasi. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan mengatur waktu. Pak, gimana caranya Pak Jokowi ini ngatur waktu dengan baik sebagai seorang GM? Nah, kayak tadi tuh kayaknya pagi masih sibuk ya Bapak ya? Masa Pak? Kita Saya kan ya. semuanya dikasih waktu sama 24/7. Iya, 24 jam. 24 jam Hmm. sehari, 7 Hmm. hari seminggu kan. Iya. Nah, artinya kan semua dikasih sama waktu seperti itu. Tinggal bagaimana kita menggunakan prinsip seimbang. Seimbang. Iya. Nah, seimbang itu gimana Ya, Pak maksudnya? seimbang itu terdiri dari dua kata. Apa? Profesional dan proporsional. Profesional dan proporsional, bisa dijelaskan Oke, nggak Pak? profesional itu ya Hmm. memang apa yang harus kita kerjakan, ya ayo kita kerjakan. Termasuk di dalamnya mana yang harus menjadi skala prioritas. Oke. Kalau proporsional ya sesuai dengan tanggung jawab kita, sesuai dengan kewenangan kita. Jangan sampai kita mengabaikan tanggung jawab, mengabaikan kewenangan, dan jangan sampai kita juga melepas atau melebihi kewenangan yang kita punya. Singkatnya itu, proporsional dan Proporsional profesional. dan profesional ya. Penting nggak sih Pak kalau menurut Bapak tuh membuat to-do list? Soalnya tadi kan ada kata apa? Skala prioritas Mm-mm, ya. Berarti kan kita harus bikin list dulu nih beberapa yang harus kita kerjakan. Iya. Ini nggak bikin to-do list? Penting, dan itu juga harus kita mulai semuanya. Semuanya ya. Ya, karena kalau misalkan kita nggak bisa skala priority, capek dan nggak seimbang tadi kan. Nggak seimbang, ya. Seperti itu. Berarti penting juga buat mengerti kondisi tubuh kita juga ya Pak ya. Mm-mm. Proporsional dengan kondisi tubuh kita Tubuh, juga. iya. Karena banyak yang lagi sakit nih Pak belakangan ini. Lanjut Betul. ya Pak Jokowi. Gimana nih Pak? Sudah mau minum dulu? Ini sama panitia kan nggak dibuka, nggak boleh minum nggak ya? oh, berarti nggak boleh- Nggak boleh boleh kok, minum, Pak? oh, boleh ya. Cuma buat pajangan. Iya, ini karakter sudah ya. Nah, ngomongin soal jarak nih ya. Tadi kan Pak Jokowi bilang kalau awal meniti karir itu dari Banten dulu. Kemudian lama di daerah Bandung ya, selama 10 tahun kurang lebih ya. Di Banten juga 12 tahun kayaknya. 12 tahun.
ilmunya tapi udah lepas Itu semua. seumuran saya ya Pak ya berarti. Iya Pak Jokowi. Nah, saya dapat bocoran nih Pak dari anak-anak retail Semarang kalau Bapak nih LDR-an ya sama keluarga ya. LDR itu ada 2 arti ini. Aduh, apa Pak? Bahasa teknik bukan LDR tuh. LDR. Waduh, ini tanya sama teman-teman nih gimana nih LDR bahasa teknik apa nih? Gimana Pak? LDR, long distance relationship Oh, dan iya. keluarga di Bandung. Nah, gimana Pak? Perasaannya Pak jauh sama keluarga. Kan kadang kalau anak-anak muda gitu LDR sama orang tua gitu ya baru sebulan 2 bulan gitu kayak udah yang kangen banget. Apalagi kalau kirimannya udah mulai habis gitu ya. Kayaknya Mbak Deta curhat nih. Saya, iya lumayan Pak. Atau mungkin yang jauh sama pacar gitu ya, padahal belum jadi apa-apa. Nah Bapak yang udah berkeluarga gimana nih Pak perasaan Bapak jauh sama istri dan anak-anak di Bandung sana? Prinsip Hmm? saling menjaga dan saling percaya. Saling percaya tuh ya buat yang LDR-an. Apa Pak tadi Pak? Saling menjaga dan saling percaya. Menjaga apa nih? Semua menjaga hati Menjaga kita. hati. Jaga hati, jaga kepercayaan ya. Iya. Nah kalau ternyata pasangannya nggak percaya gimana Pak solusinya Pak? Kan berarti nggak ada kata salingnya loh gitu. Oh Iya. iya betul. Berarti dua-duanya ya. Iya. Nah tuh anak muda Indie Talkers tuh dengerin kata Pak Jokowi ya yang sudah berpengalaman LDR. Jadi kalian yang baru-baru aja meninggalkan kota kampung halaman jangan menyerah karena untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi tuh kalian harus melewati itu semua. Ya nggak sih Pak? Betul. Selain menjaga tadi juga ada sekarang zamannya digital. Zaman digital. Wah ini nanti ngerempet-ngerempetnya ke ini ya Pak ya. Lanjut gimana? Ya dengan digital kan semua media semua ini bisa kita pakai. Misalkan ngobrol bareng dengan anak istri lewat apa namanya via call dan sebagainya, atau mungkin kita juga ada semacam kita komitmen nih, misalkan kita saling share log di grup, artinya kan saya ada di mana, istri ada di mana, anak di mana, kita saling mengetahui posisi kita masing-masing. Sherlock Pak, sampai Sherlock, ya Pak. itu nih ini kan bagian dari percaya tadi. Ya, ini ya apa namanya? Karena ada yang di sebelah sana itu baru menikah nih. Baru menikah, belum nyampe sebulan. Nah, perlu kita ajarin seperti ini gitu loh. Baru menikah belum ada sebulan dan sudah LDR. Gitu. Semangat ya untuk para pejuang LDR ya. Demi masa depan yang lebih cerah ya Pak ya. Iya, perjuangan itu. Perjuangan ya. Tapi Mbak Deta kayaknya juga mengalami hal yang sama bukan? Enggak Pak, enggak. Nanti ngobrolnya di belakang layar aja kalau ini sih. Kok sayang banyak nanya ini sekarang. Salah nih podcastnya. Aduh, saya malah jadi giliran yang diulik sama Pak JM ya. Aduh, gimana ini? Nah, Bapak, ini tadi digital sudah, jadi udah nggak primitif lagi ya, nggak kayak zaman dulu mungkin 10 atau 20 tahun ke belakang yang LDR tuh bener-bener yang nyiksa banget ya, yang harus nunggu sebulan atau mungkin 2 bulan untuk bertemu dengan pasangannya. Aduh, surat-suratan, telepon-teleponan gitu ya. Mengalami? Enggak. Pak, kok nanyanya gitu mulu sih, ngalamin. Saya sulit ini nanyanya ya. Nah, Bapak gimana tips ngatur waktu buat ketemu sama keluarga? Ya, prinsip tuh ketemu nggak harus dengan fisik langsung ya. Fisik, oke. Artinya kan kita ketika say hello ke anak, ke istri, juga harus kita lakukan. Pas memang ketemu secara fisik, ya kita benar-benar optimalkan untuk kebersamaan. Benar-benar optimalkan. Gitu. Iya. Misalnya apa Pak? Ya misalkan makan malam keluar bareng. Makan malam. Berempat gitu ya. Bapak ketemu sama keluarga berapa lama? Berapa hari atau berapa minggu sekali sih? Simpel, cuma seminggu sekali aja. Seminggu sekali, berarti paling lama 2 minggu sekali. Paling lama 2 minggu sekali, berarti isu, pulang pergi ya Pak ya, Semarang Bandung. Capek nggak Pak kayak gitu? Enggak. Kecuali jadi masinisnya capek. Kan naik kereta gitu. Ditinggal tidur ya Pak ya. Dan satu lagi nih Pak. Bapak menjalaninya dengan senang hati. Oh iya, ya kan? Betul. Kalau nggak dijalani dengan senang hati itu pasti mudah sekali capek.
sampai? Senang hati dan ikhlas. Ikhlas, tuh, Ya. ikhlas. Mudah sekali ya Pak ya diucapkan ya. Ikhlas. Awas nggak saya tembak lagi nanti loh ya. Iya. Pak, ini Pak Jokowi sebenarnya kalau di Semarang itu nyaman nggak sih Pak? Dimanapun saya berada, saya nikmati. Dinikmatin ya? Saya seoptimal mungkin ketika ada dimanapun juga untuk memberikan yang terbaik. Itu sudah menjadi prinsip saya. Seperti itu Mbak, simpel. Pernah nggak kepikiran Pak ketika ditempatkan di suatu tempat yang jauh gitu Bapak mikir, aduh kok tambah jauh lagi ya? Kok dinasnya kok nggak yang deket-deket aja ya? Berarti kan kayak gitu kan secara nggak langsung kita mulai khawatir keluar dari zona nyaman kita ya. Nah, gimana caranya Bapak untuk berani keluar dari zona nyaman? Ini pertanyaan dari Instagram nih Pak ternyata Pak. Keluar dari zona nyaman. Karena saya nggak pernah merasakan zona nyaman, berarti saya di luar terus ini. Di luar terus? Artinya begini, sorry. Saya bilang tadi, pertama harus ikhlas. Ikhlas. Yang kedua lebih penting ini, untuk ngeblank gini saya. Untuk apa Pak? Coba kembali ke ini, ke layar ini Pak. Nggak ada di sini kok, nggak ada di sini. Begini, kita punya prinsip. Kalau yang kita dapat tuh mesti yang terbaik. Yang kita dapat mesti yang terbaik. Itu pertama. Terus yang kedua, selalu ada rahasia di balik rahasia. Selalu ada rahasia di balik rahasia. Kenapa bisa begitu? Ya, karena kita nggak tahu ke depan seperti apa. Nah, ketika kita ikhlas, apapun yang terjadi akan menjadi sesuatu yang memberikan value buat kita. Berarti secara nggak langsung bisa dibilang udah siap duluan ya Pak ya dengan segala kemungkinan ya. Itu Bapak butuh berapa lama itu Pak proses untuk bisa yang namanya ikhlas itu? Pasti nggak mungkin instan dong ya. Pasti ada perjalanan pengalaman atau mungkin cerita di mana Bapak pada akhirnya bisa dibilang mulai ikhlas. Level ikhlas kan juga ada tahapan. Mungkin masing-masing orang berbeda. Artinya kan bukan nilai yang mutlak kan. Pertama. Yang kedua, kita akan diperkaya oleh yang namanya experience, pengalaman-pengalaman yang selama ini kita dapat. Nah, itu jelas. Ketika kita bisa mengambil hikmah apa yang kita dapat di situ, ya, kita akan bisa belajar lebih baik lagi ke depan. Nah, kalau ternyata nggak belajar gitu gimana Pak? Nggak lulus-lulus namanya. Nggak naik kelas ya? Diher lagi ya. Ya udah, berarti gitu ya. Kalau misal kita menghadapi suatu permasalahan harus dihadapi dengan ikhlas, siap supaya lebih bisa cepat naik kelasnya ya. Pasti masalah semakin hari bukan semakin ringan tapi semakin sulit ya. Semakin tidak gampang. Tidak gampang dan itu butuh keikhlasan dan kesiapan. Oke. Pak, ini kita dapat pertanyaan lagi nih dari Instagram. Nah, ini kayaknya yang nanya anak muda nih Pak. Nah, ada nggak Pak tips untuk anak muda buat tidak takut dengan pesaing yang lebih profesional? Nah, sekarang kan banyak sekali ya profesional muda yang apa ya masih di usia muda punya pengalaman segudang, prestasi yang segudang. Nah, ini Bapak punya tips nggak? Apa yang harus dilakukan ketika menghadapi pesaing yang lebih profesional? Rasa percaya diri. Rasa percaya diri. Ingin menjadi lebih baik. Ingin menjadi lebih baik. Dan yang terbaik. Yang terbaik. Boleh dijelaskan nggak Pak itu 3 itu gimana Pak? Contohnya. Nah, ketika kita ya berkompetisi, kalau nggak punya rasa percaya diri, ya gimana mau berlomba gitu. Artinya kan kita udah kalah mental duluan. Kalah mental duluan ya. Kemudian semangat menjadi lebih baik dan yang terbaik itu kan memacu kita untuk ya memberikan motivasi buat diri kita sendiri gitu. Semua orang saya yakin dikasih kemampuan yang relatif sama. Cuma yang membedakan adalah kemauannya. Kemauan? Iya. Terus satu lagi tadi Pak? Percaya diri, menjadi lebih baik dan menjadi yang terbaik.
menjadi yang terbaik. Mm-mm. Berarti semangat untuk jadi yang terbaik di antara pesaing-pesaing Iya, muda itu begitu. ya. Oke, nah nih Pak, Bapak ini kan sudah jadi GM cukup lama ya. Di Semarang sendiri sudah berapa? 15 bulan. 15 bulan. 15 bulan. Yang di Bandung dan sekitarnya sudah sekitar 10 tahun. Nah ini ada kaitannya sama profesional nih Pak. Mungkin nggak Pak seseorang yang masih muda bisa jadi seorang GM? Sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Iya. Kenapa bisa seyakin itu Pak? Ya. Ketika kita punya diferensiasi dengan yang lain, tentunya kita akan mempunyai nilai tambah ya. Nah, nilai tambah tadi yang perlu kita asah sehingga akan menjadi pembeda dengan yang lainnya. Nah, kalau salah satu teori insanity itu kan insanity ya, manusia itu lebih banyak milih yang di tengah. Manusia lebih banyak ngambil yang aman-aman saja, jarang yang ngambil paling kanan, jarang yang ngambil paling kiri. Oh berarti sama kayak yang keluar dari zona nyaman itu ya, jarang yang berani keluar dari zona nyaman ya. Berarti gimana Pak? Harus berani? Ya kayak contohnya ketika teman-teman nonton Netflix yang apa? Squid ya. Oh Squid Itu Game. kan ada salah satu yang bisa kita ambil hikmahnya tuh. Saya belum nonton Pak jujur. Takut berdarah-darah. Jangan lihat darahnya, tapi lihat semangat kompetisinya di situ gitu. Nah, ketika orang bisa ngambil yang yang tidak tengah, yang di kok tengah itu kan semacam naluri insani gitu loh. Kita misalkan ambil yang paling kanan, nah itu udah menjadi sebagai salah satu identitas sebagai seseorang yang punya diferensiasi. Nah itu kan harus digali juga ya Pak ya. Betul. Nah caranya menggali gimana Pak? Ya dengan experience tadi, pengalaman tadi ya. Jadi dari beberapa pengalaman kita menggali potensi yang ada dari dalam diri kita ya. Oh ternyata saya punya potensi di sini nih. Berarti ini yang harus saya kembangkan. Gitu nggak sih Pak? Ya misalkan tadi yang nanya lewat IG tadi. Ya simpelnya ketika kita ada di suatu tempat. Ya misalkan lokasi kerja, ayo kita semaksimal di situ. Jangan sampai kita menyesal, loh kenapa saya di situ dulu nggak kayak gini. Nah, artinya kan perlu totalitas lah, totalitas. Ketika kita ada di suatu tempat tadi, insya Allah akan memberikan value yang buat kita. Ya itu tadi ya Pak ya, menjalani segala sesuatunya dengan ikhlas ya. Karena kalau nggak ikhlas juga nggak akan maksimal yang dikerjakan. Ikhlas dan semangat menjadi yang terbaik. Ikhlas dan semangat, iya. Bapak kan sudah hadir di ruangan DMO Witel Singotoro Semarang ini ya, yang sederhana, yang ya cukup menarik lah buat kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, pasti Bapak punya first impression waktu masuk ke sini tuh apa Pak? First impression, ya. Kalau kita ngomong digital, adanya cuma angka 0 sama 1. 0 sama 1? Ya, sederhana kan? Ya. Tapi ketika kombinasi 0 sama 1 digabungkan, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Itulah digital, salah satu dari sisi matematik. Aduh. Ya. Saya biasanya not angka Pak. Kalau digitalnya digital angka Pak. Nah, ketika melihat seperti itu, artinya kan ruangan yang ada di sini ya, diharapkan bisa untuk membantu bagaimana menginspirasikan semangat digital ini ke masyarakat yang ada di Witel Semarang. Masyarakat yang ada di Witel Semarang ya. Oke. Nah, tanggapan Bapak mengenai keberadaan DMO di Singotoro ini gimana Pak? Selaras dengan visi misinya Telkom, yaitu terkait dengan pengelolaan digital. Izin saya sedikit bacakan ya. Boleh, visi boleh, Telkom Pak. Menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Oke. Artinya kan keberadaan DMO ini ya sangat
mendukung, sangat relevan dengan visi misi dari yang kita punya di Telkom. Wow. Tuh ya. Kemudian terkait dengan DMO sendiri ini sebagai digital marketing operation ya, ini kita harapkan mempunyai fungsi yang lebih menantang lagi bagaimana membuat ekosistem digital yang ada di Witel Semarang ini bisa lebih hidup lagi. Ya. Seperti itu. Harapan kita ya, apa sih yang bisa dilakukan sama teman-teman di sini? Pertama adalah ya tentunya teman-teman menjalankan sebagai fungsi sebagai digital laboratory Witel. Ini ada 3 hal, yaitu mengenai social media management, kemudian performance marketing, dan yang ketiga adalah customer relationship management. Ya kan ketika rekan-rekan di sini punya prinsip, punya aura seperti itu, insya Allah kan membawa DMO ini menjadi lebih baik kembali. Nah, kita harapkan juga dikelola lebih profesional, dan ke depan kita ada event-event yang unik dan menarik. Pasti ya. Ini kan baru yang pertama nih, nanti kita kontennya apa, ini kan biar lebih wow lagi. Iya, harus lebih menonjol ya. Iya, betul. Ada lagi? Sudah? Cukup? Oke. Nah, ngomongin soal DMO Witel Semarang ini kan baru banget ya Pak. Masih baru lahir ya ini ceritanya ya. Dan teman-teman yang ada di DMO ini pun juga kayaknya masih muda-muda banget ya Pak. Masih fresh graduate semua ini. Betul. Baru-baru lulus, baru-baru menapaki dunia karir ya. Nah, Bapak ada pesan nggak Pak sebagai yang lebih senior di sini? Ada nggak pesan untuk teman-teman yang ada di DMO? Ya. Teman-teman yang di DMO ini kita harapkan sebagai agen perubahan ke ekosistem digital. Itu pertama. Terus yang kedua, bisa memberikan value yang lebih baik, terutama untuk masyarakat yang ada di Witel Semarang, khususnya lagi untuk yang memang sebagai stakeholder kita di Telkom, mempunyai semangat ekosistem dan nuansa digital yang lebih bagus lagi. Oke, berarti buat anak-anak DMO yang semangat ya. Saya tentunya anak-anak sekarang tuh juga jiwa digitalnya lebih bagus. Iya, betul sekali. Ada harapan besar nggak Pak buat DMO Pak? Harapan besar untuk DMO banyak sekali nih kayaknya. Banyak sekali, boleh. Masih banyak waktu kita. Pertama, DMO harus mampu melakukan monitoring sentimen. Ya. Kedua, mengupayakan peningkatan sentimen positif melalui campaign via call. Key opinion leader ya. Key opinion leader. Dengan call ini kita harapkan bisa memperbanyak teman-teman yang cinta ke IndiHome dan Telkom secara umumnya, dan bisa memberikan persepsi yang lebih bagus lagi di masyarakat ya tentunya ya. Yang ketiga, salah satu call tadi bisa kita membuat semacam film pendek sebagai endorsement untuk yang sifatnya smooth, halus, bisa memberikan pancingan-pancingan, stimulan-stimulan kepada masyarakat. Oh, bagaimana sih dunia digital yang ideal dan bagus itu seperti apa gitu ya. Nah, yang keempat juga kita harapkan ketika ada intercept atau sentimen negatif di sosmed, teman-teman ini juga bisa menormalisasi, menetralisir terkait dengan hal-hal yang sifatnya memang perlu pendekatan lebih halus lagi. Dan yang terakhir, mungkin ketika seseorang yang mengeluh atau menggumam atau ngerasani terkait dengan Telkom Group dan layanannya, ya teman-teman DMO ini bisa menghandle duluan secara preventif ya. Artinya kan jangan sampai terjadi, dan dengan relation yang bagus lewat dunia digital ini kita harapkan
sentimen-sentimen positif lebih banyak berbangun kembali. Pada intinya kita Iya. meningkatkan sentimen positif ya Pak Iya. ya. Oke ya, itu tadi pesan dari Pak Jokowi untuk rekan-rekan yang ada di DMO ya. Semangat terus kerjanya. Mungkin kalau misal capek gitu Pak, capek pasti ya. Bisa nggak teman-teman di DMO itu cerita ke Bapak gitu, ngobrol sama Bapak, gimana ya Pak ya? Ada Bapak ini nggak sih? Kalau misal kapan-kapan mau diundang lagi di Indie Talk ini berkenan nggak Pak? Insya Allah siap. Insya Allah siap dengan pembahasan yang Beda lagi Silakan. Ya. Oke, Oke. itu semua Indie Talkers. Kayaknya kita udah cukup banyak ya ngobrol sama Pak GM. Ternyata Pak GM, Pak Jokowi ini orangnya ramah sekali dan baik sekali, humble sekali, ikhlas sekali. Insya Allah. Oke, itu tadi Indie Talkers, pembicaraan singkat kita dengan Pak Jokowi. Thank you buat semuanya yang udah nyimak podcast kita. Terima kasih buat Pak Jokowi yang sudah berkenan hadir di ruangan kita yang sederhana ini. Sama-sama Mbak Dita. Sampai ketemu lagi di Indie Talk episode selanjutnya. Sampai jumpa.